Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wasyukru lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Habibina sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunubi ighfirid dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satiral uyub isturil uyub ya allamal ghuyub bi barakatil habibil mahbub urzuqna ya Rabbana taubata qablal maut wasyahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'd. Yang kami cintai, kami muliakan para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para perindu ridha Allah yang kami cintai. Alhamdulillah, malam ini kita bisa melanjutkan rutinitas kita setiap malam Jumat untuk bersama-sama membaca salawat kepada baginda Nabi, membaca sejarah singkat baginda Nabi. Kemudian dilanjut dengan pembahasan atau penjabaran kalimat hikmah, penjabaran hikmah yang semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah mudahkan kita mengamalkan ilmu kita, dan semoga Allah menerima amal kita. Dan semoga Allah mengumpulkan kita kelak di surga bersama para syuhada, sholihin, para anbiya, dan dengan imam para anbiya, Habibina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada hikmah yang ke-64 yang kebetulan berkenaan tentang Ramadan. Lanjutan dari hikmah sebelumnya. Hikmah yang ke-64, jika engkau ingin menghidupkan bulan Ramadan, maka bergegaslah untuk memberikan warna-warni kebaikan sesuai dengan yang bisa engkau lakukan. Ramadan adalah bulan amal. Ramadan bulan ibadah. Dan memang di sana ada pesan khusus dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan hanya mengharap pahala dari Allah, maka dengan puasa tersebut akan diampuni dosanya. Ya, puasa. Di sana juga ada pesan dari baginda Nabi yang serupa, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Man qama, barang siapa menghidupkan bulan Ramadan dengan ibadah, maka diampuni dosanya. Dalam riwayat wa ma ta'akhkhar, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Riwayat lain berbunyi, man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Yang siapapun yang bisa menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan beribadah, maka diampuni dosa yang lalu. Ini adalah himbauan dari baginda Nabi dalam bentuk petunjuk tentang kebaikan. Maka yang terpesona dia akan melakukannya. Puasa, menghidupkan malam Ramadan dengan ibadah, menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Dan hendaknya memang ini yang kita nomor satukan. Kalau puasa bulan Ramadan sudah umum, hampir tidak ada seorang mukmin muslim kecuali berpuasa di bulan Ramadan.
karena kewajiban. Qiyam Ramadan hampir juga semua dari kita tidak pernah lepas kita melakukan tarawih. Akan tetapi, apakah hidup kita hanya terbatas dengan itu? Selain malam hari masih ada siang, apakah cukup di siang hari kita melakukan puasa kemudian kita akan diam saja? Sementara kita punya aktivitas yang bermacam-macam. Dan kita punya potensi melakukan kebaikan yang bermacam-macam. Nah, apakah kita berbuat baik hanya sekedar kita berpuasa, kemudian malam harinya tarawih? Dan di sana ada himbauan ia membaca Al-Quran, diperbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan. Akan tapi apakah hanya itu amalan-amalan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan? Baik, kita akan masuk kaidah kubra, kaidah yang sangat agung bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan ibadah. Bulan Allah melipat gandakan pahala hambanya, pahala apapun. Maka kebaikan yang bisa dilakukan oleh seorang hamba di luar Ramadan adalah kebaikan yang luar biasa, mendapatkan pahala yang banyak. Akan tapi jika kebaikan tersebut kita bawa ke dalam bulan Ramadan, maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita fahamkan kepada siapapun dari kita, agar jangan sampai di dalam berbuat baik kita membatasi hanya dengan sholat tarawih, membaca Al-Quran, kemudian kita berpuasa di siang hari bulan Ramadan. Sementara himbauan Nabi adalah seruan kepada orang yang rindu kebaikan, ya baghiyal khairi abshir, wahai orang yang rindu kepada kebaikan, bergembiralah, Ramadan tiba. Jangan sia-siakan bulan Ramadan. Kemudian juga ya baghiya syarri aqsir, wahai orang yang biasa dengan kemaksiatan, kurangi. Ini baghiyal khair, orang yang merindukan kebaikan. Ini adalah pintu dibuka, bahwasanya kebaikan jangan hanya dibatasi dengan puasa lalu tarawih setelah itu selesai. Akan tapi mari kita menjadikan semua aktivitas kita ini sambung dengan Ramadan. Sehingga bahasa yang kami sampaikan adalah memberikan warna-warni kebaikan. Jangan hanya satu kebaikan yang kita lakukan. Hendaknya di bulan Ramadan kita juga bisa sambung silaturahim. Di bulan Ramadan hendaknya kita bisa bersedekah. Di bulan Ramadan kita memaafkan. Di bulan Ramadan kita memperbanyak taubat. Dan masih banyak. Artinya jadikanlah bulan Ramadan ini adalah benar-benar bulan untuk kita mempraktekkan semua kebaikan-kebaikan yang selama ini kita pelajari, kita mengerti, dan kebaikan yang bisa kita lakukan di luar Ramadan, mari kita bawa ke dalam Ramadan. Karena apa? Pertama adalah tanda kalau kita menghidupkan Ramadan, muliakan Ramadan. Yang kedua adalah karena pahalanya akan berlipat-lipat di saat kita bisa melakukan di bulan Ramadan. Bahkan bukan sekedar kebiasaan yang sudah kita lakukan di luar Ramadan, akan tetapi jika ada kebaikan yang kita dengar dari guru-guru kita atau dari buku yang kita baca, petunjuk, akan tapi kita belum pernah melakukannya, mari kita di bulan Ramadan ini kita jadikan momen untuk kita memulai, kesempatan untuk kita memulai kebaikan-kebaikan yang kita ketahui selama ini. Jadi benar-benar Ramadan adalah untuk membawa kebaikan, untuk memperkuat, untuk meningkatkan kebaikan yang sudah pernah kita lakukan, kemudian juga untuk memulai kebaikan-kebaikan yang belum pernah kita lakukan. Dan mari ini kecerdasan menjadikan momen. Mungkin ada di antara kita yang selama ini kurang menjalin silaturahim dengan saudara, sanak kerabat. Atau mungkin ada yang belum tegur sapa, atau tidak tegur sapa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Mari kita jadikan momen Ramadan adalah momen untuk kita sambung silaturahim. Mungkin ada yang belum biasa pergi ke masjid. Ingin pergi ke masjid ada keraguan, ada rasa malu, takut dibilang orang tumben dan tumben. Akan tapi kalau sudah bulan Ramadan tidak ada yang bertanya itu semuanya. Pergi ke masjid.
berderma di bulan Ramadan. Kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di luar Ramadan, yuk kita bawa ke dalam bulan Ramadan. Kemudian juga kita memahami aktivitas kita. Tidak semua orang, memang Nabi mengajarkan iktikaf. Nabi itu fil ashril awakhir min Ramadan, Nabi beriktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Wa ya'takifu min ba'di azwajuhu, dan juga melanjutkan iktikaf bagi Nabi keluarga dan istri-istri beliau. Iktikaf, iya iktikaf. Akan tapi tidak semua orang bisa iktikaf. Bagaimana itu yang bekerja di pasar, mencari nafkah? Bagaimana dia yang kerja di bengkel? Bagaimana dia yang harus nyopir angkot, nyopir taksi dan seterusnya? Bagaimana dia yang harus berlayar? Bagaimana dan bagaimana? Apakah mereka adalah orang-orang yang terhalang dari keagungan bulan Ramadan, kemuliaan bulan Ramadan? Jawabannya adalah tidak. Anda bisa mewarnai Ramadan dengan apa yang bisa Anda lakukan sesuai dengan profesi Anda, dengan kebiasaan Anda. Memang kalau bisa Anda pergi ke masjid iktikaf seperti Nabi iktikaf. Memang hendaknya Anda membaca Al-Quran seperti orang lain atau bagi Nabi ajarkan itu semuanya. Akan tapi tidak semua orang ternyata bisa melakukan itu semua. Akan tapi kuncinya adalah sederhana. Beri warna-warni kebaikan. Dengan apapun, dengan cara apapun. Anda di pasar jualan. Karena Anda memang tidak bisa meninggalkan pasar. Jadikanlah pasar Anda tempat Anda untuk menghidupkan Ramadan, memuliakan Ramadan. Anda duduk di tengah-tengah manusia, Anda duduk di tengah-tengah pasar, akan tapi lidah Anda berselawat kepada baginda Nabi SAW. Lidah Anda berzikir. Anda memang tidak iktikaf di masjid, akan tapi Anda mendapatkan kemuliaan seperti orang iktikaf di masjid. Kenapa? Karena Anda uzur, Anda akan hajat, Anda harus cari nafkah, sehingga Anda tidak bisa pergi ke masjid. Tapi apa? Kerinduan Anda untuk iktikaf di masjid, Anda tutup. Anda bayar dengan kebaikan yang bisa Anda lakukan di tengah pasar tersebut. Anda yang sopir angkot, sopir taksi, Masya Allah, berapa banyak sholawat yang bisa Anda baca sepanjang Anda menyopir kendaraan Anda. Masya Allah, luar biasa. Dan bahkan itu adalah kesempatan emas yang orang pun belum tentu bisa. Karena kalau sudah nyopir, itu adalah dia nggak akan melihat apapun yang bisa diajak ngomong. Tapi kalau kita duduk dengan seseorang, ngobrol. Kalau nyopir kita fokus ke depan. Nyopir misalnya. Kita baca sholawat, baca zikir. Ajib. Ini sopir di siang hari bulan Ramadan, dia berpuasa, ternyata memang dia tidak bisa iktikaf di masjid. Akan tapi lisannya selalu menyebut nama Allah. Bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Anda yang kerja di sawah pun juga demikian. Artinya jangan menyerah dengan kesibukan kita. Jangan sampai kita sudah tidak bisa pergi ke masjid pun ternyata kita tidak bisa melakukan kebaikan di luar masjid. Kaidahnya inilah. Jika memang kita ingin menghidupkan bulan Ramadan, yuk kita pandai memberi warna-warni kebaikan. Kemudian warna-warni kebaikan itu sendiri ternyata juga untuk menghilangkan kejenuhan kita dalam melakukan kebaikan. Warna-warni kebaikan yang kita lakukan ini adalah juga untuk menjauhkan kita daripada bosan dan putus asa setelah itu. Bosan. Sehingga sesaat kita melakukan sholat, sesaat membaca Al-Quran, sesaat mungkin kita harus keluar membantu saudara bersedekah, sesaat kita mungkin harus bersolawat dan seterusnya, warna-warni. Dan itu tepat untuk kita hadirkan di bulan Ramadan sebagai bulan ibadah. Sehingga ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan akan terulang, akan kita asah kembali di bulan Ramadan, sekaligus kita menyiapkan ibadah-ibadah yang selama ini kita ketahui tapi belum pernah kita amalkan. Kita berkata kepada diri kita sendiri, mumpung Ramadan, ayo lakukan itu semuanya. Mumpung di bulan Ramadan. Nah, harapannya apa? Ramadan ini akan menjadi seperti dikatakan oleh, kalau istilah para ulama, madrasah Ramadaniyah. Sekolah di bulan Ramadan untuk belajar. Belajar bagaimana kita mengekang hawa nafsu kita. Sesuatu yang di hadapan kita, makanan yang kita beli halal. Akan tapi ternyata biarpun milik kita, tidak kita makan di siang hari bulan Ramadan karena kita berpuasa. Nah, ini kita melatih kesabaran kita. Begitu juga bagaimana kita melatih agar kita bisa memperbanyak ibadah di bulan Ramadan. Harapannya adalah kita keluar dari bulan Ramadan ini,
Kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang banyak yang mungkin memang tidak bisa kita lakukan 100% di luar Ramadan, akan tapi paling tidak kita sudah belajar di bulan Ramadan. Sehingga ada kebaikan-kebaikan yang masih tersisa, terbawa di luar Ramadan. Seperti dikatakan oleh para ulama, tanda Lailatul Qadar itu apa sih? Ada yang bertanya, apakah tanda Lailatul Qadar? Tanda kalau aku menemukan Lailatul Qadar, aku sudah mencekat Lailatul Qadar setiap malam Ramadan, bukan sekedar aku tunggu di tanggal 21, 23, 25, bukan. Aku sudah menunggu mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Tapi aku tidak merasa melihat Lailatul Qadar. Apa dikatakan oleh mereka? Tanda Lailatul Qadar bukan terlihat di saat bulan Ramadan. Akan tapi tanda Lailatul Qadar akan terlihat di saat engkau keluar dari Ramadan. Apa tanda yang paling tampak? Bukan Anda mimpi, bukan Anda melihat cahaya, bukan itu semua. Justru itu adalah tanda zahir, tanda batin yang paling penting. Tanda kalau seorang hamba itu sudah bertemu Lailatul Qadar itu adalah di saat keluar bulan Ramadan, ternyata semakin banyak semakin kuat kerinduannya untuk melakukan kebaikan. Tanda kalau dia menemukan Lailatul Qadar dan Ramadan termasuk orang yang minal maqbulin itu, orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di saat keluar dari Ramadan ternyata dirinya adalah menjadi semakin mudah melakukan kebaikan. Itu tanda kalau dia bertemu dengan Lailatul Qadar. Keluar dari bulan Ramadan ternyata Masya Allah kebaikan mudah dilakukan, kemaksiatan mudah ditinggalkan. Dia semakin dekat kepada Allah. Maka itu tanda kalau seorang hamba tersebut sudah bertemu dengan Lailatul Qadar. Nah, semakin baik dari sebulan Ramadan. Dan kalau memang kebaikan Ramadan nggak bisa dijadikan ukuran, karena apa? Ramadan itu adalah beribadah kompak, semangat. Kita nggak akan mampu lagi melakukan sholat sampai 23 rakaat di luar Ramadan. Akan tapi paling tidak kita bisa melakukan kebaikan sholat di luar Ramadan, biarpun tidak sampai seperti yang ada pada bulan Ramadan. Karena kita sudah biasa. Yang biasanya tidak pernah kenal puasa Senin Kemis, ya karena sudah terlatih Ramadan puasa setiap hari. Lihat, puasa Senin Kemis mah enteng. Bahkan puasa 7 hari di bulan Syawal itu, ada 7 hari di bulan Syawal, mulai dari hari kedua dan seterusnya. Itu 6 hari, bukan 7 hari. Itu adalah mudah baginya. Sehingga lihat kebaikan-kebaikan, dia mau di saat yang melakukan, oh gampang. Aku sudah pernah, aku sudah biasa di bulan Ramadan, berarti dia sukses. Berarti dia lulus ujian di bulan Ramadan. Dia sudah benar, dia sudah belajar di bulan Ramadan, sehingga dia keluar dari bulan Ramadan, dia sudah punya kebiasaan yang baik, sehingga perilakunya menjadi semakin baik, ibadahnya semakin kuat. Kemaksiatan yang ditinggalkan di bulan Ramadan pun di luar Ramadan mudah baginya untuk meninggalkannya. Maka orang semacam ini tanda kalau dia adalah orang yang makbul di hadapan Allah di bulan Ramadan, dan dia insya Allah termasuk orang yang bertemu dengan Lailatul Qadar yang dikatakan lebih bagus daripada 1000 bulan. Sehingga bisa dikatakan bahwasanya Ramadan baginya tidak pernah putus. Biarpun memasuki bulan Syawal ternyata suasana, nuansa, aromanya aroma Ramadan. Nuansanya nuansa Ramadan. Karena apa? Dia serius waktu belajar di bulan Ramadan, sehingga banyak kebaikan-kebaikan serta kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan di bulan Ramadan ke bawah di luar Ramadan. Nah, di luar Ramadan kebiasaan apa? Kegiatan kita banyak. Bermacam-macam kegiatan. Karena kita di bulan Ramadan sudah biasa mewarna-warni Ramadan dengan kebaikan, kita punya ragam kebaikan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan, maka di saat di luar Ramadan mudah bagi kita. Oh, kebaikan yang aku lakukan hendaknya adalah ini dan ini dan ini. Warna-warni yang ada di bulan Ramadan akan mudah kita bawa di luar Ramadan. Sehingga apa? Di luar Ramadan menjadi orang yang ahli ibadah. Ibadah di saat dia berada di bengkel, ibadah di saat dia berjalan, ibadah di saat dia baring, ibadah di saat dia makan, ibadah terus. Hidupnya adalah menjadi ibadah yang mengabdi kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan baring, dan seterusnya. Nah inilah, ada orang karena tidak biasa melakukan kebaikan, karena belum pernah belajar, maka ada orang duduk di pasar tuh yang nongkrong bengong tok begini.
jaga toko, nunggu orang jualan. Cuman karena dia telah belajar di bulan Ramadan, ngapain saya diam, saya harus baca sholawat dong atau baca Al-Quran. Sehingga sambil ia menanti pelanggan datang, maka dia membaca sholawat. Di saat pelanggan tidak datang, dia bisa mengucapkan Alhamdulillah aku bisa membaca 100 sampai 200 sholawat Nabi. Di saat pelanggan datang, Alhamdulillah aku dapat rezeki. Karena dia ngerti kebaikan yang bisa dilakukan. Maka kalau orang kebaikan yang ia bisa itu hanya sedikit, maka terbatas kebaikan yang bisa dilakukan. Tapi kalau orang mengerti banyak kebaikan yang bisa dilakukan, maka sangat mudah baginya untuk mewarnai kehidupannya dengan kebaikan. Kuncinya adalah di bulan Ramadan ini, mari ini kita sampaikan, jika engkau ingin menghidupkan bulan Ramadan, maka bergegaslah untuk memberikan warna-warni kebaikan sesuai dengan yang bisa engkau lakukan. Sebisa mungkin kebaikan yang bisa kita lakukan, yuk kita hadirkan di bulan Ramadan, agar itu menjadi sebuah kebiasaan di saat nanti keluar dari bulan Ramadan, kebiasaan baik tersebut masih terbawa, sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses, sehingga menjadi orang yang minal aidin. Diartikan kalau menjelang Ramadan, hari raya, minal aidin, kembali kepada Allah dengan kebaikan. Kan di Ramadan kita melakukan kebaikan. Wal faizin, kita beruntung dengan pahala yang berlipat ganda, dan faizin dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita bawa di luar Ramadan, sehingga biarpun kita berada di luar Ramadan tapi suasana, nuansa dan rasanya adalah seperti di bulan Ramadan, sehingga sepanjang hidupnya adalah seperti Ramadan. Ini saja bisa kami hadirkan. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan semoga Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dan memberikan kesempatan kepada kita untuk menghidupkan bulan Ramadan, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan di Ramadan nanti bisa bertemu mendapatkan Lailatul Qadar, pengampunan dari Allah, kemuliaan dari Allah, kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Allahu a'lam bissawab.